Semakin jumlah kendaraan listrik makin banyak terlihat di jalanan kota-kota besar, khususnya kota Jakarta. Jumlahnya pun meningkat. Dalam satu waktu tahun terakhir saja, Kementerian Perhubungan mencatat ada 56.000 unit kendaraan listrik yang beroperasi di seluruh Indonesia. Lantas apa sebetulnya yang menjadi pertimbangan dari masyarakat beralih dari mobil berbahan energi fosil menjadi kendaraan listrik? Paling enggak aku mulai dari sekarang lah untuk anak-anak kita ke depan. Ya paling jangan gimana, ya kita convert dulu pelan-pelan listrik. Jauh lebih efisien, nggak menyebabin nggak menyebabkan polusi gitu kan. Ya harus cepat-cepat perbanyak mobil listrik ini. Ternyata selain kontribusi kepada lingkungan, efisiensi juga menjadi salah satu pertimbangan masyarakat beralih ke mobil listrik. Mari kita bandingkan bagaimana perbandingan antara mobil berbahan bakar fosil juga dengan mobil listrik. Kalau BBM yang dibanderol seharga 12.400 per liternya ini bisa menempuh jarak hingga rata-rata 10 km. Namun mobil listrik per 1 kWh-nya ini dibanderol seharga 1.600 hingga 2.500. Jadi berdasarkan harga dari pengisian dayanya saja ini sudah berbanding sangat banyak, di mana pengisian daya dari mobil listrik ini memangkas 3/4 dari pengeluaran untuk BBM. Artinya, selain dengan murah, ini masyarakat juga bisa memanfaatkan uangnya untuk hal yang lain. Lalu, bagaimana nasib dari mobil berbahan bakar fosil apabila Menko Luhut menargetkan 80% masyarakat akan beralih ke mobil listrik pada tahun 2030? Ya, jadi ada dua pendekatan untuk menghitungnya. Pendekatan pertama yang itu tadi ke cost per unit. Tapi ada juga orang yang menggunakan pendekatan the whole ecosystem. Nah, kita mau pakai yang mana? Tapi biasanya untuk konsumen, ya katakanlah orang yang mau beli mobil listrik ya, bukan untuk pembuat kebijakan, itu pendekatannya tentu cost per unit. Saya beli tadi misalnya hitung-hitungannya jelas. Kalau sebulan 3 juta, kalau pakai mobil listrik misalnya ya tinggal 25% ya, 750.000 mungkin paling mahal untuk bensin. Tapi kan bukan bensin, tapi konsumsi listrik gitu. Nah, itu ya, itu udah proven bahwa untuk running cost istilahnya ya, untuk biaya harian itu hanya 25% rata-rata ketimbang mobil konvensional yang masih menggunakan bahan bakar fosil. Itu iya. Begitu juga dengan pemeliharaan. Nah, mobil listrik ini jumlah komponennya itu juga hanya kurang lebih 25-30% dari komponen mobil konvensional. Jadi kalau mobil bensin atau diesel, misalnya jumlah komponennya ada katakan 4.000 komponen, nah di mobil listrik itu cuma 1.000. Nah, itu otomatis juga biaya perawatannya dan baik rutin maupun berkala itu juga jauh lebih murah. Misalnya apa? Kalau mobil konvensional harus ganti oli toh, 85.000 atau 10.000. Nah, mobil listrik kan nggak pakai oli. Jadi kita nggak perlu ganti oli. Paling-paling pemeriksaan. Ingat pemeriksaan aja. Jadi pengecekan per 6 bulan atau bahkan setahun sekali. Kalaupun ada pergantian yang fast moving, yang wajib ganti, misalnya ban. Ban kan 2-3 tahun sekali. Sama dengan mobil biasa. Begitu juga yang lain-lain lah, begitu. Brake pad ya, yang fast moving lah sifatnya. Nah, tapi komponen mesin itu banyak sekali yang berkurang untuk di maintenance, untuk dipelihara atau diganti gitu. Nah, jadi efisiensinya dapat dua nih. Pada saat menjalankan bensin irit, maksudnya nggak pakai bensin,
biaya untuk listriknya juga murah, dan biaya pemeliharaannya. Plus kalau pemerintah masih meneruskan kebijakan ini, kan pajaknya juga disubsidi. Gitu. Nah, sekarang mobil listrik paling-paling 1 jutaan. Dengan harga yang sama, mobil konvensional itu bisa di atas 10 juta kan pajaknya, begitu. Nah, kalau pendekatannya cost per unit, ya begitu. Nah, tapi tadi ada yang saya bilang tuh yang orang yang melihat ekosistem. Nah, dalam jangka panjang banyak yang berargumen belum tentu juga lebih irit. Malah ada yang bilang lebih boros gitu. Karena apa? Karena listrik yang kita gunakan masih menggunakan bahan bakar fosil juga kan. Mendorong penggunaan mobil listrik bisa jadi tidak hanya berkontribusi baik bagi bumi kita, tapi juga bagi kantong kita. Jangan hanya karena ikut-ikutan ataupun FOMO bahasa anak sekarang. Kita lupa ada satu hal yang lebih penting, yakni membangun ekosistem dari kendaraan listrik itu sendiri. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.